Bismillah, Alhamdulillah, jika video ini muncul di berandamu, anggaplah ini sebagai petunjuk dari Allah untukmu. Sebelum kita mulai, luangkan waktu sejenak untuk menulis istighfar di kolom komentar, memohon ampunannya atas dosa-dosa yang telah kita lakukan, dan mendoakan agar hati kita selalu dibersihkan dari kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga setiap sahabatku yang menonton video ini selalu diberi kesehatan, panjang umur, rizki yang luas, dimudahkan dalam segala urusan, serta terkabul semua cita-citanya. Amin. Hari ini kita akan membahas sesuatu yang terlihat sederhana, namun memiliki makna dan pengaruh yang sangat dalam. Pintu rumah. Pintu bukan sekadar gerbang fisik, tetapi simbol kehidupan kita. Dalam banyak kepercayaan, kondisi dan karakteristik pintu bisa mencerminkan aliran energi, keberuntungan, dan rezeki bagi penghuninya. Banyak orang mengabaikan hal ini, padahal pintu yang baik bisa membuka kesempatan dan mendatangkan keberkahan, sementara pintu yang rusak atau kurang diperhatikan bisa menimbulkan hambatan dalam hidup. Mari kita mulai dari ciri pertama, pintu yang usang dan rusak. Bayangkan sebuah pintu yang catnya mengelupas, engselnya berderit setiap kali dibuka, dan terlihat kusam karena usia. Bagi sebagian orang, ini hanya masalah estetika. Namun dalam Feng Shui, pintu yang rusak menandakan stagnasi energi. Energi rezeki, peluang, bahkan kedamaian dalam rumah cenderung sulit masuk. Kehidupan penghuninya bisa terasa lambat dan penuh tantangan. Bahkan secara psikologis, melihat pintu yang rusak setiap hari bisa memengaruhi mood dan semangat kita. Solusinya sederhana namun berdampak besar. Perbaiki atau ganti pintu. Pilih desain yang menarik, cat yang segar, dan pastikan engsel berfungsi lancar. Pintu yang terawat menjadi magnet energi positif, menyegarkan rumah dan membantu penghuninya berpikir lebih optimis. Ciri kedua adalah warna pintu yang tidak sesuai atau kusam. Warna memiliki energi tersendiri. Pintu adalah gerbang utama bagi energi positif untuk masuk ke rumah. Jika warna pintu suram atau terlalu gelap, hal ini bisa menciptakan atmosfer yang menekan, mengurangi semangat, dan menimbulkan perasaan kurang berdaya. Contohnya, pintu berwarna hitam yang terlalu dominan bisa membuat kesan berat, sedangkan warna coklat tua yang kusam seringkali menciptakan suasana monoton. Sebaliknya, warna cerah seperti merah atau hijau cerah dalam Feng Shui diyakini membawa keberuntungan dan energi positif. Tidak hanya itu, warna pintu yang harmonis dengan dinding dan elemen rumah lainnya menciptakan keseimbangan visual dan energetik sehingga energi baik dapat mengalir lancar. Ciri ketiga, pintu yang selalu terkunci. Mengunci pintu adalah tindakan bijak untuk keamanan, tapi jika dilakukan berlebihan, hal ini bisa menimbulkan aura negatif. Pintu yang selalu terkunci mencerminkan ketidakpercayaan, rasa takut berlebihan, atau kecenderungan menutup diri dari peluang. Dalam kehidupan sehari-hari, seseorang yang terlalu protektif cenderung sulit membangun hubungan sosial yang baik. Padahal, interaksi positif sangat penting untuk perkembangan pribadi dan finansial. Sebagai solusinya, sesekali biarkan pintu terbuka untuk orang lain, baik secara literal maupun figuratif. Misalnya, menyapa tetangga, mengundang teman datang, atau membuka hati untuk peluang baru. Energi positif akan lebih mudah mengalir, dan pintu simbolik kita juga lebih siap menerima keberuntungan. Ciri keempat berkaitan dengan lingkungan sekitar pintu. Pintu yang terhalang oleh barang-barang, perabotan yang berantakan, atau dekorasi berlebihan dapat menimbulkan stagnasi energi. Energi baik yang seharusnya mengalir lancar menjadi terhambat, menciptakan frustasi dan menurunkan semangat. Bayangkan Anda memasuki rumah, namun setiap langkah pertama terhalang oleh benda-benda yang tidak pada tempatnya. Rasanya sempit dan tidak nyaman, bukan? Membersihkan area sekitar pintu, menyusun ulang perabotan, atau menyingkirkan barang yang tidak perlu akan membantu energi mengalir lebih lancar, meningkatkan estetika rumah, dan sekaligus memperkuat simbol keberuntungan. Ruang yang bersih di pintu utama adalah awal dari pintu rezeki yang terbuka. Ciri kelima adalah pintu masuk yang kecil. Pintu yang terlihat sempit mungkin tampak sepele, tetapi dalam Feng Shui, ukuran pintu sangat memengaruhi aliran energi. Pintu kecil memberi kesan terbatas, seolah peluang dan rezeki sulit untuk masuk.
Bayangkan Anda baru pulang kerja, membawa harapan untuk hari yang lebih baik, namun energi positif terasa tersumbat karena pintu rumah yang kecil dan sempit. Dalam kehidupan sehari-hari, perasaan terbatasi ini bisa memengaruhi semangat dan motivasi kita. Solusinya bukan selalu mengganti pintu, karena seringkali hal ini sulit dilakukan. Anda bisa mengecat ulang, menambahkan dekorasi mencolok di sekeliling pintu, atau memberi pencahayaan yang cukup agar pintu terlihat lebih terbuka dan mengundang. Dengan langkah-langkah sederhana ini, meskipun pintu kecil, energinya tetap bisa mengalir dengan lancar, membuka peluang baru, dan meningkatkan kualitas hidup penghuni. Ciri keenam adalah posisi pintu yang tidak strategis. Lokasi pintu sangat menentukan bagaimana energi positif masuk ke rumah. Pintu yang berada di sudut atau menghadap tembok bisa menimbulkan rasa terasing dan mengurangi aliran rezeki. Bahkan, pintu yang langsung menghadap jalan raya yang ramai atau bising membawa energi negatif, mengganggu ketenangan rumah. Pernahkah Anda merasa lelah setelah pulang, padahal rumah seharusnya menjadi tempat menenangkan diri? Bisa jadi posisi pintu membuat energi masuk tidak lancar. Solusinya bisa sederhana, seperti menambahkan tanaman hijau di dekat pintu, menempatkan ornamen pelindung, atau mengatur ulang arah buka pintu sehingga energi baik dapat mengalir lebih lancar. Dengan demikian, rumah terasa lebih nyaman, harmonis, dan siap menyambut keberuntungan. Ciri ketujuh adalah kunci pintu yang berkarat atau sulit dibuka. Kunci bukan sekadar alat mekanis. Dalam budaya Feng Shui, kunci adalah simbol dari pintu keberuntungan. Kunci yang sulit dibuka menandakan beban masa lalu yang tertinggal dan menghalangi kemajuan. Contohnya, Anda memiliki kesempatan untuk mendapatkan rezeki baru, namun ada hambatan kecil yang membuat peluang itu tidak maksimal. Mengganti atau memperbaiki kunci adalah tindakan sederhana yang membawa dampak besar. Dengan kunci yang lancar, pintu pun terbuka lebih mudah untuk energi positif masuk, dan simbolisme spiritualnya membantu kita menjaga pikiran serta niat positif dalam hidup. Rumah dengan pintu dan kunci yang baik menjadi magnet bagi keberuntungan dan rezeki. Ciri kedelapan adalah suara pintu yang berderit atau engsel yang kaku. Mungkin terdengar sepele, tapi suara berderit setiap kali membuka pintu bisa menciptakan ketidaknyamanan dan memengaruhi energi rumah. Pintu yang halus dalam fungsi dan suara memancarkan harmoni, sedangkan pintu yang berderit bisa menjadi simbol adanya masalah yang menumpuk, baik dalam aspek keuangan, kesehatan, maupun hubungan antar anggota keluarga. Memperbaiki engsel, melumasi pintu, atau mengganti bagian yang rusak, tidak hanya meningkatkan estetika rumah, tetapi juga membantu menciptakan suasana harmonis dan tenang. Dengan pintu yang berfungsi baik, energi positif mengalir dengan lancar, mendukung kehidupan sehari-hari, dan membuka jalan bagi rezeki yang lebih baik. Ciri kesembilan adalah ketidaksinkronan antara pintu luar dan pintu dalam. Jika pintu luar berwarna cerah dan menarik, tetapi pintu dalam kusam atau monoton, hal ini bisa mengganggu aliran energi positif. Ketidakharmonisan ini juga bisa mencerminkan kondisi psikologis penghuni, hati dan pikiran yang tidak selaras, tujuan hidup yang membingungkan, atau konflik internal. Solusinya bisa sederhana, seperti mengecat ulang pintu dalam agar selaras dengan pintu luar, menambahkan hiasan yang serasi, atau menyesuaikan tema dekorasi. Dengan menyelaraskan kedua pintu ini, energi dapat mengalir dengan lebih baik. Rumah terasa lebih hangat dan ramah, serta rezeki dan keberuntungan lebih mudah masuk. Ciri ke-10 adalah pintu menghadap arah buruk. Dalam Feng Shui, arah pintu sangat memengaruhi energi yang masuk ke rumah. Pintu yang menghadap arah yang dianggap buruk, misalnya selatan atau barat laut, tanpa perlindungan, bisa menarik energi negatif dan menghambat aliran rezeki. Bayangkan pintu rumah Anda langsung menghadap jalan raya yang ramai. Energi dari luar yang tidak stabil dapat mengganggu ketenangan dan kenyamanan di dalam rumah. Untuk mengatasinya, Anda bisa menambahkan tanaman hijau di sekitar pintu, menempatkan ornamen pelindung seperti simbol keberuntungan, atau menggunakan pencahayaan yang baik di area pintu. Langkah-langkah ini tidak hanya memperbaiki aliran energi, tetapi juga menciptakan suasana rumah yang lebih positif, tenang dan harmonis, sehingga rezeki dan kesempatan bisa lebih mudah masuk. Ciri ke-11 adalah pintu yang tidak menutup rapat. Pintu yang bocor atau tidak tertutup sempurna menandakan kebocoran energi positif.
Dalam Feng Shui, energi baik yang keluar dari rumah bisa berarti peluang, rezeki, dan keberuntungan tidak bertahan lama. Selain itu, pintu yang tidak rapat juga memberi kesan ketidakpastian dan kurangnya perlindungan bagi penghuni. Bayangkan Anda sedang beristirahat di rumah, namun merasa tidak nyaman karena pintu tidak menutup dengan baik. Hal ini bisa memengaruhi ketenangan pikiran. Solusinya adalah memperbaiki mekanisme pintu, engsel atau bingkai, sehingga pintu menutup sempurna. Dengan pintu rapat, energi positif tetap berada di rumah, menarik peluang baik, dan menjaga rezeki agar lebih mudah diterima. Ciri ke-12 adalah kondisi jendela yang buruk. Jendela yang berada dekat pintu juga mempengaruhi aliran energi. Jendela kotor, rusak, atau tidak bisa dibuka dengan baik dapat menghambat energi positif masuk ke dalam rumah. Jendela berfungsi untuk cahaya, sirkulasi udara, dan sebagai penghubung antara dunia luar dan dalam. Jendela yang rusak atau kotor bisa mencerminkan keraguan atau ketidakmampuan penghuni dalam menghadapi tantangan hidup. Untuk menciptakan energi yang lebih baik, pastikan jendela selalu bersih, terawat, dan dibuka secara berkala. Cahaya alami dan udara segar yang masuk memungkinkan energi positif mengalir dengan lancar, meningkatkan suasana hati, dan mendukung rezeki yang datang ke rumah. Ciri ke-13 adalah pintu belakang yang terlalu besar. Pintu belakang sering dilupakan, namun memiliki peran penting. Jika pintu belakang jauh lebih besar dari pintu depan, hal ini bisa menjadi simbol energi keluar terlalu cepat. Rezeki dan keberuntungan pun cenderung meninggalkan rumah. Secara simbolik, pintu belakang adalah jalan keluar bagi peluang. Ketidakseimbangan antara pintu depan dan belakang bisa membuat penghuni merasa keberuntungan sulit ditangkap. Untuk menyeimbangkan energi, tambahkan elemen perlindungan seperti tanaman atau ornamen di sekitar pintu belakang. Dengan menjaga proporsi dan keseimbangan antara pintu depan dan belakang, energi baik lebih lama berada di rumah, mendukung keharmonisan, dan memaksimalkan aliran rezeki. Ciri ke-14 adalah pintu yang monoton tanpa hiasan atau ornamen. Pintu yang polos tanpa dekorasi bisa terlihat membosankan dan tidak mengundang energi positif masuk. Banyak budaya menganggap ornamen pintu sebagai simbol keberuntungan dan perlindungan. Pintu yang tidak dihias memberi kesan dingin, membuat penghuni merasa terasing dan kurang termotivasi. Menambahkan elemen dekoratif seperti kerangka bunga, simbol keberuntungan, atau hiasan indah membantu menciptakan aura hangat dan mengundang energi positif. Sentuhan personal pada pintu juga meningkatkan rasa memiliki dan semangat penghuni, sehingga suasana rumah menjadi lebih hidup dan menarik rezeki dan peluang yang sesuai dengan harapan. Ciri ke-15 yaitu pintu yang tidak pernah dibersihkan, mungkin terdengar sepele, namun memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap aliran energi rumah. Pintu yang kotor atau berdebu menjadi sumber energi negatif yang bisa memengaruhi suasana hati dan atmosfer di dalam rumah. Dalam Feng Shui, kebersihan adalah kunci utama untuk menjaga aliran energi positif. Pintu yang bersih menandakan perhatian penghuni terhadap lingkungan dan diri sendiri, serta kesiapan untuk menyambut peluang baru. Bayangkan, jika setiap hari Anda membuka pintu yang penuh debu dan kotoran, secara simbolik hal ini memberi sinyal bahwa Anda tidak siap menerima rezeki dan kesempatan yang datang. Oleh karena itu, rutin membersihkan pintu, termasuk bingkai, gagang, dan area sekitarnya, menjadi langkah sederhana namun efektif untuk meningkatkan energi positif di rumah. Selain itu, membersihkan pintu secara menyeluruh juga memiliki efek psikologis yang luar biasa. Saat Anda menyapu debu, mengepel, atau mengecat ulang pintu, secara tidak langsung Anda merapikan pikiran dan menghilangkan beban emosional yang menumpuk. Aktivitas sederhana ini membantu menciptakan ruang yang nyaman dan harmonis, meningkatkan semangat, dan membuka jalan bagi peluang serta keberuntungan. Jangan lupa, area sekitar pintu juga penting. Pastikan tidak ada benda yang menghalangi aliran energi masuk. Penataan yang rapi dan teratur tidak hanya meningkatkan estetika rumah, tetapi juga memperkuat simbolisme keberuntungan, mengundang energi positif, dan menenangkan pikiran.
Selain 15 ciri tersebut, penting untuk memahami bahwa setiap elemen di sekitar rumah, termasuk pintu, jendela, dan halaman, memiliki peran penting dalam menciptakan energi positif. Kondisi dan karakteristik pintu yang telah dibahas hanyalah sebagian kecil dari berbagai aspek yang mempengaruhi aliran energi dan berkah dalam rumah. Energi yang baik bisa meningkatkan kesehatan, memperlancar rezeki, dan mempererat hubungan antar anggota keluarga. Namun, tidak semua hal dapat kita kendalikan. Meskipun kita berusaha merapikan rumah, memperbaiki pintu, dan menata elemen-elemen secara harmonis, hasil akhir tetap berada di tangan Allah. Oleh karena itu, kita harus selalu bersyukur atas segala nikmat yang diberikan dan senantiasa berdoa agar pintu-pintu rezeki serta peluang barokah terbuka bagi kita. Menjaga pintu rumah bukan hanya soal fisik, tetapi juga refleksi dari sikap spiritual dan kesiapan mental. Pintu yang bersih, terawat, dan harmonis dengan lingkungan sekitar adalah simbol dari hati yang terbuka untuk menerima kebaikan. Bayangkan setiap kali Anda membuka pintu, cahaya, udara segar, dan energi positif mengalir masuk dengan bebas. Perasaan lega dan tenang akan langsung terasa. Dengan energi yang lancar, peluang untuk sukses, sehat, dan bahagia lebih mudah diterima. Setiap langkah kecil dalam merawat pintu dan rumah secara keseluruhan akan menciptakan efek domino yang membawa kebaikan dalam berbagai aspek kehidupan. Lebih jauh lagi, perawatan pintu juga mencerminkan kesadaran kita terhadap kesempatan dan rezeki yang datang. Seringkali, peluang datang dalam bentuk sederhana, namun jika kita lalai, misalnya pintu yang berderit atau kotor, simbolisme ini menunjukkan kita tidak siap menyambutnya. Oleh karena itu, kombinasi tindakan fisik, membersihkan, memperbaiki, mengecat, menata, dan tindakan spiritual, bersyukur, berdoa, membuka hati, menjadi kunci untuk menarik energi positif secara maksimal. Rumah yang dirawat dengan baik adalah rumah yang menenangkan, harmonis, dan mendukung penghuni untuk tumbuh dan meraih keberuntungan. Akhir kata, setiap pintu, baik depan, belakang, ataupun samping, memiliki peran strategis dalam membentuk kehidupan yang lebih sejahtera. Dengan memperhatikan 15 ciri yang telah dibahas, mulai dari kondisi fisik pintu, warna, ukuran, posisi, sampai kebersihan, kita dapat menciptakan aliran energi yang optimal di rumah. Tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara materi, tetapi juga memperkuat ketenangan batin, harmonisme keluarga, dan hubungan sosial yang positif. Ingatlah selalu bahwa hasil akhirnya berada di tangan Allah, namun usaha kita dalam menjaga rumah dan pintu adalah bentuk ikhtiar yang nyata. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan membuka pintu-pintu rezeki, kemudahan, dan keberkahan dalam hidup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.